Dalam waktu dekat, pemerintah akan memungut biaya iuran dari gaji pegawai negeri sipil dan akan dilanjutkan juga melakukan pungutan biaya iuran bagi pegawai swasta yang mengikuti kepesertaan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Seperti apa skemanya? Selengkapnya akan saya ulas dalam BP TAPERA beroperasi, siap-siap potong gaji. Pada tanggal 20 Mei 2020, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani peraturan pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Dengan terbitnya peraturan ini dapat dikatakan bahwa Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP TAPERA juga akan beroperasi dalam waktu dekat. Sebelumnya banyak pihak begitu yang menganggap BP TAPERA ini mati suri. Karena sejak disahkannya pada tahun 2016, BP TAPERA masih terbelit permasalahan, yakni harus menunggu berbagai regulasi yang belum dibuat oleh pemerintah. Padahal bila merujuk pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa BP TAPERA harusnya beroperasi secara penuh paling lambat 2 tahun setelah Undang-Undang tentang TAPERA diundangkan. Dan juga sedikit saya informasikan di sini bahwa BP TAPERA ini juga menjadi perluasan program pemerintah sebelumnya, yakni Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Bapertarum. Namun pada 2016 diperluas lagi dana kelolaannya oleh pemerintah sehingga menjadi BP TAPERA. Lebih lanjut, dengan adanya BP TAPERA ini atau dioperasikannya BP TAPERA, tentunya bukan hanya PNS saja yang ditarik iuran oleh pemerintah, namun kedepannya pegawai dari perusahaan swasta juga dikenai iuran BP TAPERA. Skema dari iuran ini nantinya dibagi beberapa tahapan. Pada tahap pertama di tahun 2021, kewajiban iuran TAPERA akan berlaku untuk PNS, Polri, dan juga TNI. Di tahap kedua, tambahan begitu kewajiban iuran berlaku untuk pegawai BUMN. Dan yang pada terakhir, iuran akan berlaku bagi peserta mandiri dan tentunya perusahaan swasta. Dan juga atas kondisi ini memunculkan pro dan kontra di berbagai pihak. Sebagian pihak mendukung aturan ini karena dianggap memudahkan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah. Tapi sebagiannya lagi malah justru kontra begitu karena menganggap aturan ini hanya membebankan bagi para pekerja swasta. Dan hal ini dikarenakan sejauh ini sudah banyak iuran yang dibebankan oleh para pekerja, mulai dari BPJS Kesehatan, BP Jam Sostek, dan juga lain-lain. Dan selain itu pula, BP TAPERA ini apabila aturan ini berjalan, peserta TAPERA dengan status pekerja harus dipotong gajinya sebesar 2,5% karena dibebankan oleh para peserta itu sendiri dari gaji dan juga 0,5%-nya dari perusahaan begitu untuk dibebankan di perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, gimana menurut kalian? Terbebanikah? Nah, dengan skema ini sebetulnya akan kemanakah arah tujuannya? Bisa kita lihat di sini. Ya, Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa lebih mempunyai backlog perumahan mencapai 11,5 juta unit dan berpotensi bertambah terus hingga 400.000 unit per tahunnya. Nah, atas kondisi ini kehadiran BP TAPERA bertujuan untuk memangkas angka backlog yang terjadi nih, backlog perumahan yang masih ada di Indonesia. Selain itu, adanya BP TAPERA ini diharap dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dalam menyediakan rumah murah begitu ataupun nantinya dana murah jangka panjang yang disediakan dan nantinya dana tersebut disalurkan guna pembiayaan perumahan yang berkesinambungan. Tentunya dalam mencapai tujuan tersebut, BP TAPERA juga diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan penghimpunan dana begitu dan juga pemanfaatan dana peserta yang tergabung dalam TAPERA. Semakin banyak instansi yang bergabung, tentunya dana kelolaan TAPERA juga akan semakin meningkat. Dan juga meski baru terbentuk, diketahui saat ini BP TAPERA tercatat memiliki jumlah peserta sebanyak 4,3 juta yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN dengan total dana kelolaan mencapai 10,4 triliun rupiah. Di sisi lain, apabila dilihat dari tujuan untuk memangkas backlog perumahan di Indonesia, program serupa juga pernah digagas oleh pemerintah begitu, yakni program sejuta rumah yang kabarnya malah terancam gagal karena dana fasilitas likuiditas pembiayaan properti atau FLPP yang menipis. Bahkan program yang dicanangkan pada April 2015 lalu ini juga diketahui acap kali gagal dalam mencapai target yang ditentukan. Selain itu, dana FLPP juga beberapa kali diprediksi akan habis pada April 2020. Dengan data terakhir pada Januari 2020, dana FLPP hanya tersisa 7 triliun rupiah. Bila dihitung, dana tersebut juga hanya cukup untuk membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR ini sebanyak 86.000 unit. Padahal kebutuhan membangun rumah MBR pada tahun ini diprediksi mencapai 300 unit.
cukup rumit ternyata. Melihat realita yang kurang menggembirakan tersebut, lalu bagaimanakah bentuk optimalisasi pengelolaan dana BP Tapera nantinya? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam hal ini menaruh harapan besar pada BP Tapera. Meski begitu, Sri Mulyani juga mewanti-wanti BP Tapera agar tidak mengikuti jejak kegagalan Jiwasraya atau bahkan Asabri dalam pengelolaan dana nasabahnya. Besarnya resiko kegagalan dalam pengelolaan dana ini juga disikapi serius oleh BP Tapera. Guna memaksimalkan dana kelolaan BP Tapera ini, BP Tapera juga menyiapkan beberapa langkah antisipatif berupa monitoring ataupun monitoring dana nasabah secara sistem dan manual. Selain itu, investasi BP Tapera juga melakukan koordinasi dengan manajer investasi agar investasi yang dilakukan tidak merugikan nasabah dan juga perusahaan. Selain itu, juga diketahui bahwa pemerintah sudah mengalirkan dana atau mengalokasikan dana sebesar 2,5 triliun rupiah untuk BP Tapera dan dana tersebut sebagian diinvestasikan dalam bentuk deposito. Sementara sebagian lainnya diperuntukkan untuk operasional perusahaan seperti penyewaan dan pembangunan gedung serta membayar gaji karyawan BP Tapera. Dapat kita simpulkan di sini bahwa setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah memang merujuk pada kesejahteraan rakyatnya dengan memberi kemudahan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian. Namun, semoga pemerintah juga bekerja keras untuk dapat meminimalisir kegagalan yang ujungnya malah dapat merugikan rakyatnya sendiri.